Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Ini adalah Burj Khalifa, gedung pencakar langit tertinggi di dunia dengan fasilitas super mewah dan menjadi gedung paling terkenal di dunia saat ini. Ini disebut sebagai salah satu mahakarya konstruksi manusia paling memukau dalam sejarah. Tapi walau paling tinggi dan paling mewah, dia bukan yang paling mahal. Ini salah satu gedung yang jauh lebih mahal. Apple Park. 5 miliar dolar yang kalau dihitung-hitung berarti sekitar 3 kali lipat lebih mahal daripada Burj Khalifa. Wah, kok gitu ya? Kayak gak ada istimewanya kan? Dilihat dari luar sih gedung ini emang kayaknya gak mahal-mahal amat. Luasnya ya biasa aja lah. Tingginya gak sebanding dengan Burj Khalifa. Burj Khalifa itu tingginya Ultraman 22 biji ditumpuk. Nah itu setinggi itu. Nah ini kan cuma 4 lantai. Kenapa bisa semahal itu? Ya ayo kita lihat sejarahnya ya. Jadi sebenarnya ide Apple Park itu berasal dari almarhum Steve Jobs yang membayangkan jika kantornya itu adalah tempat yang sangat nyaman, sangat indah, ditunjang teknologi yang sangat memasa depan, dan semuanya diarahkan untuk 3 orientasi dasar, yaitu ramah lingkungan, kemudian eksklusif, dan yang ketiga memanjakan pegawai Apple. Saat beliau sudah meninggal, ide ini diteruskan oleh para pemegang saham berikutnya. Maka jadilah gedung 4 lantai di California ini. Ya, balik lagi. Jadi emang kenapa kalau kayak gini jadi sangat mahal? Ya, yang tadi itulah yang bikin mahal. Jadi misalkan gini ya. Kan si Apple itu harus eksklusif. Maka material-material yang digunakan untuk membangun Apple Park itu tidak bisa didapatkan dari toko besi sembarangan. Apalagi toko obat kuat. Material-materialnya itu hanya bisa didapatkan dari 19 perusahaan yang tersebar di seluruh dunia yang sudah dikontrak secara eksklusif untuk menyediakan bahan-bahan material untuk gedung ini. Jadi dari eksklusivitasnya aja ini udah sangat mahal. Kenapa harus eksklusif seperti itu? Ya karena Apple tuh adalah sebuah produk yang identik dengan keeksklusifan, keterbatasan jumlahnya maksudnya. Coba kita misalkan kenal iPhone misalkan ya, yang di HP itu colokannya aja kan udah beda sama yang lain. Nah ini adalah salah satu bagian tentang eksklusif itu. Nah kalau colokannya aja beda, apalagi gedungnya, pakunya aja dari gedung ini tuh beda sama paku-paku yang ada untuk gedung lain. Jadi karena hanya terbatas untuk gedung ini saja, maka harganya jadi sangat mahal. Terus kantor ini juga harus ramah lingkungan. Nah ini juga sebenarnya lebih mahal. Coba, sebagian besar lahan yang digunakan untuk gedung ini sebenarnya jadi taman, jadi hutan. Ada kolam juga, dan gedungnya sendiri gak pakai listrik PLN, tapi ngambil dari atap yang terbuat dari panel surya. Intinya di sini gak tergantung pada energi fosil dan apapun sumber daya yang dimilikinya, itu tidak memiliki dampak apapun terhadap lingkungan kalau digunakan. Keren kan? Ya, nah karena orientasinya adalah harus ramah lingkungan dan memasa depan, inilah yang membuatnya menjadi sangat mahal. Terus yang ketiga itu adalah bahwa Apple itu bertekad untuk memanjakan karyawannya. Ya, kita mengetahui kalau kerja di Apple itu tantangannya berat dan persaingannya ketat, mungkin bikin orang stres. Nah, karena itu manajemen itu memutuskan gimana caranya untuk memanjakan para karyawan itu dengan gaji yang lumayan besar, dengan gedung yang nyaman, biar karyawannya kerja produktif dan kreatif, biar mereka senang dan enak dengan suasana kerja dan akhirnya menunjang kinerja mereka. Apple Park itu bisa menampung sekitar 12.000 karyawan yang semuanya dimanjakan dengan berbagai fasilitas mewah di dalam kantor. Dari mulai kafe, tempat guling-guling, tempat nge-gym, restoran, semuanya ada di situ dengan fasilitas yang sangat lengkap dan super mewah. Wah, enak ya. Ya, tapi sebenarnya kalau diperhatikan baik-baik, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang besar-besar itu memang sekarang berorientasi pada tenaga kerjanya. Bagaimana caranya agar si tenaga kerja itu bisa bekerja dengan sangat kreatif. Dan salah satu cara terbaiknya adalah dengan membuat mereka menjadi lebih nyaman. Kan sekarang itu nilai-nilai moral baik dan buruk itu benar-benar ditanamkan di berbagai perusahaan-perusahaan raksasa.
mempekerjakan manusia layaknya manusia, memanjakan mereka dengan teknologi dan kenyamanan, kesadaran akan lingkungan, dan kebijaksanaan terhadap masa depan. Dan karena ide-ide itu dan gagasan-gagasan itu, maka perusahaan itu menjadi sukses. Jadi bukankah ini sesuatu yang layak ditiru? Ya, tentu saja harus ditiru. Jika perusahaan yang semaju Apple saja bisa menjadi ramah lingkungan, ramah kemanusiaan, dan tetap mendapatkan profit yang sangat besar, bergengsi juga, kenapa kita tidak menirunya, ya kan? Why not? Kenapa kacang? Ya, demikian saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.